Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ini ada tanggapan dari Budiman Sujatmiko yang membela Prabowo. Bela Prabowo, Budiman Sujatmiko ungkit Anies saat kuliah tak pernah oposisi. Kenapa saya ketawa? Kenapa Budiman ya? Selalu saja yang diungkit masa kuliah. Sama dulu juga dia mengkritik saya masa kuliah juga. Ya, Budiman Sujatmiko aktivis hebat. Ya, kita akui kehebatannya. Sayangnya terakhir dia melipir ke Prabowo, entah alasannya apa. Kenapa enggak ke Anies Baswedan, satu generasi ya kan? Anies juga toleran, Anies juga menjaga demokrasi, kan itu cita-cita Budiman. Apakah karena Budiman arus kiri Anies agak kanan, kemudian tiba-tiba tidak bisa lagi bersua dalam cungku yang sama yang bernama demokrasi, cupu ya. Nah, tapi ini menarik, coba kita bacakan ya apa yang dimaksud Budiman, dan tentu saya bisa juga membantahnya. Karena saya, Budiman dan Anies Baswedan itu satu angkatan, sama-sama angkatan 89. Anies itu 89 UGM dan pernah menjadi ketua Senat Mahasiswa UGM. Saya Fakultas Hukum ya hanya menjadi ketua BEM Fakultas Hukum. Sementara Budiman adalah aktivis yang ya sering keluar kampus dan kemudian memang tidak menyelesaikan S1-nya di UGM. Tetapi kita akui beliau pandai menyelesaikan S2, saya tidak tahu S1 S2-nya di Inggris ya. Tapi yang jadi masalah adalah bukan itu. Kenapa kemudian seorang yang masih muda seperti Budiman orientasinya pada masa lalu, pada saat kuliah, long time ago ya. Oke, coba kita bacakan ya apa yang mau disampaikan Budiman ini. Bela Prabowo, Budiman Sujatmiko ungkit Anies saat kuliah tak pernah oposisi. Jakarta, Direktur Juru Debat Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko merespons pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyebut salah satu tokoh tidak tahan menjadi oposisi pemerintah, yakni Prabowo Subianto. Budiman membalas Anies sendiri tak pernah menjadi oposisi tetapi menilai moral orang lain. Sekarang kan oposisi Anies Baswedan. Kedua yang terjadi, Pak Prabowo katanya nggak kuat jadi oposisi. Kebetulan ini dari paslon yang saya tahu juga nggak pernah di oposisi. Waktu kuliah juga nggak pernah jadi oposisi. Jadi belum pernah saya melihat beliau jadi oposisi. Satu angkatan nggak pernah jadi oposisi. Sama-sama ekonomi, satu angkatan, beda jurusan. Intinya apa? Yang tanya juga tidak pernah di oposisi, kata Budiman di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa. Budiman kemudian menyampaikan hal serupa dialami dirinya yang dikenal aktivis menentang Orde Baru, namun memutuskan bergabung mendukung Prabowo di Pilpres. Dia mempertanyakan hak moral apa yang membuat orang lain menilai keputusannya itu lantaran takut lapar dan takut miskin. Mungkin tidak takut lapar, tidak takut miskin, tetapi Budiman tentu punya kalkulasi politik. Dan sah saja kalkulasi politiknya. Ya, nanti kita akan sebutkan ya. Pak Prabowo tidak jadi oposisi, tapi ketika Orde Baru beliau sebenarnya menjadi yang tersingkirkan dari kekuasaan. Sama dengan pertanyaan kepada saya ketika saya gabung ke Pak Prabowo, Budiman nggak tahan lapar, nggak tahan miskin. Pertanyaannya, apa sih atas moral apa orang lain itu menyuruh saya lapar, kata Budiman. Budiman menilai seharusnya forum debat Pilpres dengan waktu yang terbatas digunakan dengan optimal untuk menggali ide dan gagasan capres lainnya. Loh, orang dijawab tidak pernah mengungkapkan ide dan gagasan kan? Oke, ini kan pertanyaannya angku congkak sekali. Misalnya ada orang miskin jadi kaya, wah kamu nggak tahan miskin. Atas hak moral apa yang bertanya? Atas moral apa? Artinya kenapa waktunya terbatas dalam debat Pilpres? Seharusnya bisa memancing ide-idenya dipakai untuk menilai moral, ujar Budiman. Anies sebelumnya menyinggung Prabowo yang kini berada di pemerintahan. Dia menyebut Prabowo pernah menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan maka tidak akan berbisnis. Tidak bisa berbisnis. Seperti disampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri sampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis.
tidak bisa berusaha karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan itu lebih dari soal bisnis. Kekuasaan lebih dari soal uang. Kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat, ujar Anies saat debat capres di KPU RI Menteng. Ya, saudara sekalian, pertanyaannya ngapain juga Budiman Sujatmiko kemudian mengungkit-ungkit masa lalu ya. Jadi sekali lagi saudara sekalian, apa sih pengertian oposisi itu? Ya, jadi oposisi itu pengertiannya adalah oposisi within the system, oposisi dalam sistem, oposisi outside the system. Ya, jadi kalau kita bicara tentang oposisi di parlemen, ya di dalam sistem atau oposisi terhadap pemerintahan secara formil, maka partai oposisi hari ini yang betul-betul oposisi itu ya cuma PKS, ya kan? Cuma PKS yang benar-benar beroposisi itu. Sementara partai lainnya itu partai yang lagi galau, partai lagi yang berputar. Pendukung Anies, PKB masih ada menterinya di pemerintahan. Jadi PKS kita respect pada PKS misalnya satu-satunya partai. PDIP belum oposisi secara mutlak, Nasdem belum. Tetapi kenapa harus menyinggung masa lalu misalnya? Ya, oke. Ingin mengatakan bahwa Budiman adalah aktivis yang beroposisi terhadap pemerintahan Presiden Soeharto atau Orde Baru. Iya, ya. Dan kita juga harus akui jasa Budiman Sujatmiko ya. Sebagai mahasiswa ya bergerak di stream kiri, bahkan tidak mau menyelesaikan studinya untuk terus bergerak, kemudian membangun PRD Partai Rakyat Demokratik. Tapi jangan lupa Anda juga dikritik juga oleh eksponen 98 ya, mantan teman-teman Anda di PRD misalnya. Walaupun sekarang bergabung kembali dengan Andi Arief gara-gara zigzag politik yang dilakukan oleh Demokrat dan Budiman sendiri. Akhirnya bertemu dengan Andi Arief yang awalnya berbeda. Jadi itulah politik ya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah sikap oposisional selama masa pemerintahan reformasi ini apa? Ya kalau beroposisi terhadap pemerintahan Presiden SBY dulu agak ringan. Karena pemerintahannya relatif demokratis. Ya karena mungkin hawa reformasinya masih kental. Sama Gus Dur juga begitu, sama Megawati juga begitu. Tapi begitu masa pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah 9 tahun ini kita lihat sendiri bagaimana kemudian represi dilakukan. Orang yang berbeda pendapat disikat bisa, bahkan dipenjarakan. Contohnya sudah banyak. Dan itu terjadi pada masa reformasi. Kalau itu terjadi pada masa Orde Baru kita maklum. Jadi kalau misalnya Budiman pernah dihukum, ya maklum saja masa pemerintahan Orde Baru. Hebat Budiman, ya hebat kita akui hebat. Tetapi bro itu masa lalu. Ngapain pula kita mengutak-utik masa lalu. Masa sekarang ini posisinya adalah Prabowo tidak tahan beroposisi karena dia tahu dan dia yakin hanya bisa menang kalau dia digandeng atau digendong Jokowi. Dan untuk itu dia kasih kompensasi anaknya sebagai wakil presiden karena itulah keyakinan dia. Setelah 2 kali kalah artinya dia tidak tahan beroposisi, itu karena intinya. Kemudian Anies menjadi pihak yang muncul sebagai oposisi setelah diakhiri jabatannya di tim Jokowi pada tahun 2016. Jadi paling tidak Anies sudah menjalankan peran oposisional itu sejak 2016 sampai sekarang sudah 7 tahun setidak-tidaknya yang Budiman tidak lakukan kan. Jadi sama juga dengan saya sejak 2017 lah kira-kira sudah beroposisi, tapi tadi oposisi outside the system. Tapi kan enak oposisi, siapa bilang enak, berapa kali diadukan ke polisi dan bahkan mau ditangkap dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang kita harus cari itu adalah value-nya. Ya. Kalau Anda datang kepada Prabowo misalnya, apa value yang dicari itu? Kalau value-nya adalah menegakkan demokrasi, ya, pluralisme, kemudian toleransi, Anies sudah lakukan itu di Jakarta dengan program BOTI dan lain sebagainya. Jadi
tidak benar dia kemudian sektarian orangnya. Dia orang modern yang bisa juga memahami demokrasi. Toh sama-sama berpendidikan barat. Budiman di Inggris, Anies di Amerika. Pertanyaannya, kenapa kemudian tidak mau bergabung misalnya ketika kecewa dengan tidak menganggap Anies sophisticated? Terbukti di dalam debat siapa yang canggih? Kelihatan Prabowo tidak memiliki imajinasi, tidak memiliki konsep. Yang ada adalah bluffing saja tentang cinta tanah air. Ya, cinta tanah air kita perlu cek juga apa yang dilakukan selama ini, misalnya apakah betul cinta tanah air misalnya dengan bisnis yang katakanlah bisa dipertanyakan, atau dengan penggunaan anggaran yang masih bisa kita perdebatkan misalnya. Jadi sebenarnya ya banyak hal yang bisa kita pertanyakan juga. Tapi sekali lagi ya nggak usahlah bicara soal moralitas ya. Saya kira ya kita insan yang banyak dosa semualah ya kan. Kecuali Anda pernah declare mengatakan bahwa Anda tidak pernah, misalnya katakanlah tidak pernah makan uang negara yang tidak halal misalnya selama menjadi pejabat negara. Itu baru hebat ya, Anda declare seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak declare ya janganlah. Tapi sekali lagi sahabat era sekalian, Budiman orang hebat ya, Anies orang hebat. Tapi sebagai orang yang sama generasinya saya mengatakan begini. Budiman orang hebat, kritis, tapi tidak punya bakat untuk menjadi pemimpin. Sama seperti Refli Harun, ya, yang bahkan spektrumnya lebih rendah lagi dibandingkan Budiman. Ya hanya bisa kritik-kritik, nulis-nulis, hanya bisa ya, underlining omongan orang, ya. Nah, kalau Budiman masih hebat, dia masih bisa jadi anggota DPR. Refli Harun sama sekali tidak hebat, sama sekali. Ya begini saja, nggak pernah jadi pejabat publik. Tapi Anies itu dari dulu sudah punya bakat untuk menjadi pemimpin. Jadi ya kita akui sajalah bahwa Anies memang di generasi kita di 89 itu, di UGM itu jauh lebih hebat dari kita semua. Dan semua orang mengakui kan. Ya, saya sendiri sejak lama sudah mengatakan dia calon pemimpin. Ketika dia diberhentikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 27 Juli ya 2016, 15 hari kemudian tanggal 11 itu saya menulis kurang lebih setengah bulan bahwa dialah yang bisa kuat menandingi Ahok. Bahkan saya mengatakan Anies akan terus membumbung tinggi moncer seandainya ada partai yang mau mengusungnya. Jadi saya sudah katakan itu jauh-jauh hari, bukan sekarang saja. Dan sama sekali saya belum pernah berada bekerja di lingkaran Anies Baswedan. Saya menghargai dan menghargai orang itu hanya berdasarkan apa yang saya amati. Dan mohon maaf, mungkin Prabowo belum. Ya, Jokowi awalnya, wah ini menjanjikan, oke juga nih, sederhana orangnya, ya kan, apa adanya, ya, awal-awal mengagumkan. Tapi di belakangan kita tahu ternyata tidak bisa buat masa depan Indonesia. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.